sudah Ibu. Ya, monggo Ya. silakan. Nah, baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai dampak bullying atau bahasa Indonesianya itu perundungan ya terhadap tumbuh kembang anak dan remaja. Memang topik ini sangat menarik karena anak itu memang berbeda dengan orang dewasa. Anak itu bukan miniatur orang dewasa ya, karena pola pikirnya belum berkembang sempurna, belum bisa berpikir dengan rasional. Juga ada evaluasi waktu yang biasanya ini ya rentan untuk terjadinya bullying atau perundungan karena anak itu kalau bermain berjam-jam disuruh berhenti nggak mau ya. Tetapi kalau belajar 5 menit itu sudah minta berhenti, itu menimbulkan kesalahan. Dan juga ini ya pola pikir yang belum sempurna, belum berkembang dengan baik. Anak itu sering bertanya-tanya sehingga orang tua sering bosen ya udah cuma aja anak kecil cerewet begitu ya. Nah itu adalah salah satu bentuk ini bullying yang sederhana. Dan yang menarik juga dari panitia mengajarkan untuk remaja. Karena remaja itu adalah fase identitas, fase mencari jati diri. Jadi risiko untuk terjadinya bullying itu tentu saja semakin meningkat karena remaja itu pikirannya juga belum dewasa benar, kalau ingin sesuatu harus segera gitu ya. Dan dia ada komunitas sendiri, yaitu komunitas teman sebaya, peer group-nya. Nah, itu bagi orang tua yang kurang memahami, sering takut, curiga ya anaknya kemana-mana diikutin. Topik ini sangat menarik untuk dibahas. Nah, sebelum nanti dibahas lebih lanjut oleh Mbak Ratna ya, dan juga psikiater kondang di Gunung Kidul, adik saya yang sangat cantik. Halo Bu Ida, selamat siang. Nanti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana remaja itu ya. Terima kasih. Outline daripada materi yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang masalah ya. Kenapa kok yang dibahas ini bullying? Dan apa sih yang disebut bullying itu ya? Terus jenis-jenisnya apa saja? Terus gangguan yang timbul itu kira-kira apa saja? Dan bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai masyarakat ini bisa membantu tata laksana bullying? Nah, background-nya yaitu ini ya. Nah, kenapa kok menarik dibahas itu karena anak itu adalah aset bangsa ya yang akan menentukan kekuatan bangsa di masa depan itu bukan kita, sebetulnya adalah anak-anak. Jadi anak-anak itu harus memiliki mental yang kuat. Siapa sih yang disebut anak-anak? Yang disebut anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu anak sejak dalam kandungan sampai usianya 18 tahun. Kalau WHO memutuskan sampai usia 19 tahun. Nah, yang harus digarisbawahi karena anak itu terus tumbuh, bertambah tinggi, bertambah besar, dan juga dia berkembang, artinya keterampilannya itu berkembang. Yang awalnya pasif ya, kebutuhannya hanya menyusu dari ibunya, kalau tidak dipenuhi akan menangis, akhirnya dia akan terampil, nah itu menuju kemandirian. Itu yang sering menimbulkan ini diskrepansi atau ketidaksesuaian antara orang tua dan anak. Nah, tumbuh kembang anak ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh anak. Terus juga faktor lain yang sangat berperan yaitu genetik. Jadi tidak semuanya anak yang nakal, anak yang perilakunya jelek itu karena pola asuh, mungkin karena faktor genetik. Dalam hal ini yaitu temperamen anak. Ada seorang anak yang easy child, jadi mudah beradaptasi. Ada yang sulit beradaptasi. Ada juga yang lambat dalam adaptasinya. Jadi berbeda-beda ya. Dan yang tak kalah pentingnya, terutama bagi remaja adalah lingkungan. Lingkungan, baik lingkungan mikrokosmos, yaitu keluarganya, atau lingkungan makrokosmos, yaitu peer group-nya, atau masyarakat sekitarnya sangat mempengaruhi
tumbuh kembang anak dan remaja. Ini mengapa anak itu cenderung mengalami kekerasan? Karena dia tuh masih dependen ya, masih tergantung kepada orang lain, baik orang tua, pengasuhnya, gurunya, dan teman-teman di sekitarnya. Jadi dia belum mandiri. Inilah yang menjadi dasar anak-anak itu berisiko untuk mengalami kekerasan. Next. Tolong next, panitia kok nggak bisa saya next kan? Ya. Slide. Ini harus dari panitia. Slide berikutnya. Nah, slide. Kekerasan yang disebut kekerasan atau bullying dalam hal ini meliputi tidak hanya biasanya tuh wah kekerasan mesti KDRT, kekerasan seksual gitu ya. Ini termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran anak. Yang menarik adalah menurut KPAI tahun 2015 datanya itu yang terbanyak yaitu kejahatan itu yaitu kejahatan cyberseks. Ini juga harus menjadi perhatian klinis karena saat ini berkaitan dengan pandemi di mana adik-adik itu belajarnya lewat online. Itu perlu pengawasan dari orang tua. Karena kalau dulu kekerasan itu terjadi di hal yang di luar rumah, sekarang bisa terjadi di rumah. Bahkan di tempat yang paling aman saat anak terpapar dengan gadget. Saat ini belajarnya kan semua lewat gadget, jadi harus orang tua harus mengikuti begitu ya, mengikuti perkembangan anak juga harus melek teknologi karena anak-anak sekarang tuh lahirnya kan era Z, jadi sejak lahir itu sudah terpapar dengan gadget, jadi rentan untuk terjadinya kekerasan. Next, bisa sekarang. Ini kekerasan itu bisa offline dan online ya. Ini yang banyak di KPAI itu dibahas mengenai cyberseks. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena kekerasan masa anak ini akan memengaruhi dan merusak fungsi otak. Di mana fungsi luhur otak, yaitu otak bagian depan, nah itu untuk bagaimana kita berpikir logis, memotivasi dalam hal ini, bagaimana kita ini ya bisa timbul motivasi belajar, terus bisa membedakan baik dan buruk, begitu ya. Tetapi kalau timbul kekerasan terus-menerus, maka fungsi di daerah prefrontal cortex itu akan off. Yang menonjol yaitu fungsi amigdala. Jadi cenderung emosi, ya, marah, begitu ya, takut, cemas. Jadi anak-anak yang terpapar dengan kekerasan ini cenderung mudah marah, mudah tersinggung, begitu ya, sulit tidur itu karena fungsi luhur otak yang sebelah depan itu off. Jadi yang aktif bagian belakang sehingga dia penuh ketakutan, kecemasan. Yang harus digarisbawahi juga bahwa kekerasan pada masa anak itu tidak bisa dibiarkan demikian saja. Karena anak akan terus-menerus tumbuh dan berkembang. Saat anak remaja dan dia bisa membela dirinya, itu sangat mungkin bahwa yang dulunya menjadi korban, maka dia akan menjadi pelaku. Demikian seterusnya yang akan menjadi mata rantai yang tidak bisa terputus ya. Terus menerus korban pelaku begitu ya. Jadi ini perlu mendapat perhatian dari kita semua. Untuk kondisi yang seperti ini kita tidak bisa hanya salah satu divisi yang berperan, misalnya psikiater saja yang berperan atau orang tuanya aja. Kita harus bersatu padu ya, mulai orang tua itu sendiri, gurunya, stakeholder, pengasuhnya, psikolog klinis, psikiater, dan kalau memang ada luka dan sebagainya perlu dikonsulkan ke instansi yang terkait. Nah, apa sih yang disebut perundungan itu? Perundungan atau bullying adalah ini dikatakan ya perilaku dari sekelompok orang. Biasanya tuh
lebih banyak, lebih besar kepada korban. Korbannya nih biasanya dipilih nih biasanya itu sebelum dilakukan itu dilakukan datang dulu atau diamati dulu ya. Pengamatnya itu yang ini apa? Oh ini anak ini lemah, tidak ini apa namanya? Anaknya itu lemah, terus tidak bisa mandiri, begitu ya. Cenderung ini bisa dilakukan kekerasan. Nah, dia akan melakukan suatu kekerasan pada anak itu. Di sini korban itu selalu diintimidasi. Jadi selalu dianggap dia itu apa lemah gitu ya, diberdayakan, dibuat tidak berdaya. Jadi kamu tuh memang layak untuk dipukul. Kamu tuh memang layak untuk dimaki karena kamu memang jelek, memang kamu itu tidak berguna. Ya. Memang kamu itu nakal begitu ya. Kamu itu tidak berguna. Jadi anak itu cenderung ketakutan dan menurut apa katanya si guru. Next, nggak bisa. Selanjutnya saya membahas jenis-jenis kekerasan. Jenis kekerasan anak yaitu slide sebelumnya Mbak emosi ya Allah. Emotional abuse. Kok jadinya gini ya? Emotional abuse itu yaitu ini ya. Jadi kekerasan itu tidak hanya dipukul, bisa dengan perkataan. Yang mencakup yaitu emotional abuse. Emotional abuse itu yaitu anak itu selalu dikata-katakan ya, oh misalnya kamu itu gendut, krempeng gitu ya, terus rambutmu itu gimbal begitu ya. Jadi menyebabkan anak itu self esteem-nya itu rendah. Selalu dipermalukan, dihina. Sehingga dia tidak percaya diri. Dia juga sering dibentak-bentak, ditakut-takutin gitu ya, dan juga dia biasanya itu dikendalikan, tidak boleh kontak dengan orang lain. Terus sering ditontonkan mengenai kekerasan. Jadi kalau nggak nurut nanti kamu akan dilakukan seperti ini. Jadi anak itu penuh ketakutan. Next slide. Nah, selain itu juga ada kekerasan fisik, misalnya anak itu sering dipukul, ditampar, ditonjok, ditendang, begitu ya, digigit, begitu. Jadi dan dicakar, begitu ya. Jadi anak itu diperlakukan sehingga anak itu penuh ketakutan. Baik anak maupun remaja masih berisiko jadi seperti ini. Sering orang tua itu tidak sadar bahwa melakukan kekerasan, katanya untuk membentuk disiplin. Padahal ini akan menanamkan rasa takut, rasa percaya diri yang rendah. Banyak kejadian di klinis bahwa anak itu sampai gemeter, takut ketika bertemu orang asing saat dewasanya. Saya sangat khawatir, saya takut bertemu dengan orang asing. Apakah saya nanti akan dipermalukan, seperti dipermalukan oleh ayah. Sebenarnya harus dibedakan. Apakah hukuman fisik itu memang diperlukan untuk mendisiplinkan atau sekedar pelecehan supaya anak itu menjadi dera, menjadi tidak berdaya. Unsur-unsur kekerasan fisik itu menyebabkan anak itu selalu cemas, selalu curiga, selalu tidak tenang gitu ya. Bahkan tidur pun tidak bisa, belajar juga tidak bisa karena dia tidak pasti gitu ya. Aduh, hari ini akan terjadi apa lagi ya? 1 jam kemudian akan terjadi suasana seperti apa begitu misalnya.
atau orang tua yang memang dengan gangguan mental, atau orang tua yang dulunya dibesarkan dengan pengasuhan yang penuh kekerasan. Jadi karena tidak ada sekolah untuk pengasuhan, jadi orang tua itu sering melakukan hal yang sama, yaitu memukul anak dengan penuh kemarahan, dengan harapan anak itu menurut dan mengendalikan perilaku. Padahal anak itu bukan miniatur orang dewasa, anak itu juga mempunyai pola pikir sendiri, anak juga ada hak berpendapat, anak juga berhak untuk mengutarakan isi hatinya, sedangkan anak itu terutama di bawah 7 tahun itu belum pandai mengutarakan isi hatinya. Jadi semakin dimarahin, semakin dipukul, biasanya dia semakin lengket dengan orang tersebut. Sehingga menimbulkan semakin marah. Dipukul tetap tambah lengket sambil menangis. Gitu ya. Nah, memang pola asuh orang tua itu ada yang bermacam-macam. Ada yang otoriter. Otoriter itu banyak peraturan, banyak hukuman fisik, tetapi jarang bahkan tidak pernah memberikan pujian pada anak. Nah, ini yaitu risiko terjadinya bullying. Atau orang tua yang terlalu memanjakan anak. Jadi apa-apa kemauan anak itu harus dipenuhi. Karena mungkin anak mahal. Gitu ya. Jadi anak itu tidak pernah belajar untuk kecewa. Atau kelahiran anak yang tidak diharapkan, yaitu neglected. Nah, neglected berarti karena ditolak, jadi sering marah, memukul itu karena dia memang menolak anak. Nah, yang baik itu gimana? Yang baik yaitu otoritatif, di mana memang ada hukuman, tetapi antara hukuman dan ujian itu ada seimbang gitu ya. Jadi antara tuntutan dan hak anak itu seimbang. Nah, itu adalah pola asuh yang baik, sehingga orang tua itu memang perlu belajar. Nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh pemateri yang kedua, yaitu Mbak Ratna ya, Mbak Ratna psikolog. Tentang yang ketiga yaitu pelecehan seksual, itu tidak perlu harus sampai ini ya penetrasi. Anak-anak yang dipaparkan gambar-gambar, disentuh, itu sudah merupakan suatu kekerasan. Karena anak itu kan sebetulnya mempunyai hak akan tubuhnya, akan dirinya. Kalau dia akan disentuh, terus dipaparkan gambar yang tidak layak, maka anak itu akan merasa malu. Anak akan merasa rendah diri, dan anak akan mengisolasi. Jadi dia tidak mau berkumpul dengan temannya, karena dia merasa kotor. Apalagi kalau sudah dilakukan pelecehan seksual, juga diintimidasi dengan emotional abuse. Memang kamu itu goblok, kamu itu nggak berguna, jadi kamu layak dilakukan seperti itu. Atau kalau kamu melawan, akan saya laporkan ke orang tuamu. Atau bagi remaja ya, sekarang banyak juga kasusnya, jadi gambar-gambar itu, ketika dia memaparkan gambar ke pasangannya, kemudian oleh pasangannya setelah putus itu gambarnya itu diancam akan di-share kalau dia berani mengutarakan kejelekan pacarnya. Nah, hal itu kalau dibiarkan akan mengakibatkan anak itu menjadi rendah diri, sangat ketakutan, ya, rentan terhadap kondisi cemas dan depresi, bahkan bisa timbul frigiditas. Jadi kalau berhubungan seksual dengan pasangannya saat dewasa, dia akan merasa ini ya, tidak merasakan kenikmatan, merasa nyeri. Ini yang banyak ditulis. Apa sih dampak-dampak psikologis kekerasan pada anak dan remaja? Tentu saja anak dan remaja yang selalu disalahkan, dia akan merasa malu, rendah diri, dia akan mengisolasi dirinya. Anak yang mengisolasi diri, cenderung mudah sakit-sakitan, tentu saja dia tidak bisa konsentrasi, karena otak bagian depannya itu sudah off ya. Jadi prestasi akademiknya itu semakin buruk, dan risiko tidak naik kelas bahkan dikeluarkan. Ini yang menyebabkan anak itu semakin hukumannya bukan tambah ditolong, maka semakin banyak hukuman dan risiko untuk bullying yang lebih besar.
Nah, akibat daripada banyaknya hukuman, tidak ada pertolongan, sedangkan anak dan remaja itu juga belum pintar bercerita, maka akan terjadi gangguan perilaku, gangguan mental emosional, misalnya anak menjadi mudah marah, mudah tersinggung, juga sering memukul, mencuri, seperti itu ya. Gangguan makan, tidak mau makan atau makan berlebihan sampai terjadi obesitas, atau yang terbanyak yaitu gangguan tidur. Sering teriak-teriak kalau tidur gitu ya, atau tidak bisa tidur sama sekali. Anak juga bisa jatuh dalam kondisi cemas dan depresi. Dan yang sangat mengkhawatirkan yaitu risiko bunuh diri. Nah, yang perlu mendapat perhatian dari kita semua bahwa depresi pada anak itu berbeda dengan depresi pada dewasa. Anak dan remaja itu depresinya beda. Kalau anak dia cenderung malah nakal, tidak patuh terhadap peraturan, teriak-teriak melanggar peraturan. Kalau depresinya remaja mungkin pada kenakalan remaja. Itu semakin menimbulkan penolakan dari lingkungannya. Anak dan remaja yang ditolak tersebut akan berisiko untuk bunuh diri. Ini kejadiannya cukup banyak. Kejadian risiko bunuh diri. Terus anak juga menjadi perilakunya tidak terduga. Kondisi ini bila dibiarkan terus-menerus akan terjadi gangguan mental berat, misalnya dia halusinasi, ketakutan, merasa setiap orang itu menjelek-jelekkan dirinya, merasa setiap orang itu memata-matai dirinya, bahkan akan membunuhnya. Banyak kasus di klinik juga ya. Saya sangat takut tuh ikut dengan ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya itu pembunuh. Itu karena dia gangguan dari halusinasinya itu, bukan dirinya yang sebenarnya. Untuk itu perlu tata laksana yang terpadu. Jadi pada orang tua itu harus tahu sih apa sih batas-batasnya disiplin sesuai untuk anak, sesuai untuk usia anak, untuk gurunya supaya tahu oh anak ini memang gangguan mental emosional ya. Seperti tindakan yang pengabdian masyarakat yang pernah saya lakukan dengan Dokter Ida, psikiater kondang dari Gunung Kidul, yaitu kita mendeteksi dini nih gangguan mental emosional pada anak-anak itu seberapa ya di daerah Gunung Kidul itu. Dan datanya ternyata cukup banyak yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Salut untuk Dokter Ida dan timnya ya, dan karena gerakannya itu cukup bagus untuk melakukan penata laksanaan gangguan mental pada anak dan remaja. Nah, ini sedikit saya paparkan mengenai apa sih bullying secara singkat gitu ya. Suaranya tidak terdengar, Dok. Suara rekamannya. Ini udah nggak di mute. Oh, J. Udah nggak di mute. Oh, nggak dengar ya. Sudah saya fullkan. Oke.
Nah, yang penyajiannya. Nah, sekarang penata laksanaan. Dalam penata laksanaan karena kita orang tua sangat berperan. Jadi orang tua harus bisa meningkatkan komunikasi efektif dalam keluarga. Jadi berilah kesempatan anak itu untuk bercerita. Berilah kesempatan untuk anak berbicara. Bagi anak-anak di bawah 6 tahun itu bisa dengan play terapi bermain. Karena dengan bermain itu biasanya anak menceritakan apa permasalahannya, menceritakan apa jati dirinya, apa keinginannya. Dengan bermain, bisa menggambar, storytelling, maka kecemasan-kecemasan anak itu bisa tersalurkan. Dan anak itu bisa lebih terbuka kalau diajak berbicara. Jadi orang tua harus menyempatkan waktu untuk anak untuk mencurahkan isi hatinya. Nah, pada anak-anak di bawah 7 tahun, itu bisa dilakukan juga terapi perilaku. Yakinkan, memang ini bukan salahmu, kamu harus berani mengutarakan. Nanti ibu akan membantu, misalnya seperti itu. Kalau di atas 7 tahun, di mana anak itu sudah pola pikirnya rasional, bisa dirubah pola pikir yang salah tadi. Oh, aku ini salah, ini bukan salahmu, itu bisa dilakukan terapi kognitif perilaku. Tak kalah pentingnya, sederhana dan setiap orang bisa melakukan, yaitu terapi relaksasi. Jadi anak diajarkan untuk tarik nafas, tahan, dan dihembuskan. Atau diajak di lingkungan yang serba hijau ya, di daerah Gunung Kidul kan bagus. Bisa untuk apa terapi relaksasi sambil rekreasi. Sehingga anak itu merasa tenang dan gangguan mental emosional, gangguan cemas, depresinya itu bisa dikurangi. Dan kalah pentingnya yaitu tidak semuanya korban itu akan menjadi pelaku kalau bisa dilakukan penata laksanaan dengan baik dan anak itu tumbuh percaya dirinya dengan baik saat remaja maupun dewasa bisa menjadi penyintas daripada tindakan-tindakan bullying. Sekian penyajian dari saya. Semoga bermanfaat.